aja, teman terbaik kamu. Sore Ceria. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Teman terbaik kamu. Dia punya prestasi yang enak untuk di-share, bahkan menginspirasi banyak orang. Dari awalnya dia nggak mau jadi mau, awalnya dia nggak suka jadi suka, awalnya pengen tapi akhirnya ada tamu inspiratif ke Pro 2, mereka dengerin dan akhirnya suka ngelakonin itu. Nah, sore ini kita mau ngebahas olahraga ya, olahraga renang bareng Putu Regita Imelda Masayu. Halo. Mic-nya tolong dong didekatkan. Lupa dia. Maaf, Kak, lupa. Iya, lupa. Santai. Sore ini kamu habis nonton apa di jalanan sana? Habis nonton ada orang lomba gerak jalan. Gerak jalannya. Kan lagi rame ya. Iya. Nah, ini juga termasuk olahraga dong. Kan jalan tuh sekian Iya. kilometer ya kan. Nah, kebetulan kalau Imelda ya kita panggil ya. Iya. Imelda fokusnya olahraga renang kan? Iya. Nah, renang. Aku punya pengalaman renang dulu, memang agak ribet ya untuk bisa mengambang namanya. Ribet banget. Ribet. Karena jatuhnya kalau orang yang baru renang ya, biarpun dia hobi dia suka, tapi untuk bisa menjaga keseimbangan badannya, ya itu kan nggak gampang dong. Iya, susah. Awalnya suka renang, Melda itu kayak gimana ceritanya? Jadi awalnya tuh Mel itu takut sama air. Itu dia tuh. Iya. Kok bisa? Iya, karena kalau ngelihat dasar kolam yang ada tulisannya itu pasti kayak takut ada tiba-tiba ada monster atau Waduh. apa gitu. Nonton apa biasanya kalau sampai takut monster? Dulu waktu kecil suka nonton kartun-kartun kayak SpongeBob. Oh, bukan Gundam. Iya. Termasuk. Apa tuh sama The Gumbals itu. Oke, jadi itu yang ke-trigger sampai akhirnya kalau lihat kolam yang agak dalam dikit aja, agak worry ya, ketakut ya. Iya. Nah, sampai akhirnya itu kelas berapa takut kolam? Sebenarnya tuh pengen banget bisa renang, jadi mama tuh cariin kayak klub gitu sih. Instruktur ya. Iya. Terus pas tuh 4 SD tuh kan pemula dulu kan. Itu tuh takut banget sampai air. Untung coachnya baik, enggak sabar sih coachnya. Iya, akhirnya mau lah ya untuk meyakinkan kamu ini air tidak membahayakan. Iya. Dulu pas mau nyemplung ke kolam tuh sampai minggir-minggir dulu. Minggir kemana? Iya, nyari tempat yang aman gitu pokoknya. Oh, di pinggir kolam. Iya. Ya. Tapi itu akhirnya dari kamu takut sampai berani, gimana prosesnya? Harus latihan rutin juga. Melawan rasa takut itu Iya. ya. Dan akhirnya berani, ada ini nggak kayak semacam reward gitu dari keluarga, dari orang tua kayak kalau bisa nih ya kamu renang nih, Barbie nih gitu nggak? Iya sih. Oh iya. Oh, sampai akhirnya beranilah itu ya, coba mau. Sampai masuk klub terus ikut lomba-lomba. Oke, dari takut sampai berani itu rentan waktunya berapa tahun? Berapa ya? Setengah tahun deh. Setengah kalau tahun salah. cukup ya, dari takut, ngeri, akhirnya berani. Iya. Gitu. Ini kamu latihan kelas 4 SD? Iya. Itu langsung berapa minggu bisa atau juga lama prosesnya untuk bisa Kalau renang? Pemula tuh seminggu tuh 3 sampai 2 hari. 3 sampai 2 hari. Iya. Bisa lah ya abis itu. Karena kan gaya orang awal-awal renang kan gaya bebas. Iya. Kamu gaya apa yang paling suka?
Gaya dada Gaya dada. spesialisnya. Kupu-kupu? Iya bisa Bisa juga. Keren tuh. Karena nggak semua orang kayaknya bisa ya Iya. ngelakuin itu. Kayak gampang banget dilihatnya. Ketika ngelakuin kayak kok nggak bisa. Kakinya harusnya agak ngangkat tapi kayak tenggelam aja. Iya. Oke, teman Pro 2 yang pengen ngobrol juga bareng Imelda. Karena Imelda ini kebetulan dapetin medali perak juga perunggu ya. Iya. Untuk Porjar Bali Cabur Renang 2024. Jadi yang pengen tahu, yang pengen nanya langsung ke via WhatsApp 0811 399 1054 atau boleh mampir ke aplikasi digital di RRI Digital. Langsung kamu akses live chatnya, langsung ngobrol di sana, nanya di sana ya. Jangan lupa download tuh sekali lagi nama aplikasinya RRI Digital. Pro 2, teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin Sore Ceria. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Ceria. Hai, sore ceria masih bareng Dias Damayasa, masih bareng Imelda Masayu yang akrab dipanggil Imelda atau Melda ya. Melda kelas 4 SD. Dari kelas 4 SD suka renang, guys. Wow. Sampai akhirnya di kelas 4 SD pun udah ikutan yang namanya cabur-cabur gitu ya. Iya. Ingat nggak pertama kali yang diikutin itu apa? Pertama kali itu ada Badung Cup ya. Badung Cup. Eh, Ya. Ini bukan bahasa Thailand ya. Beda kalau Cup itu beda ya. Iya beda. Ngelawak aja. Cuman ini memang aku sempet ngobrol di off air barusan teman Pro 2. Jadi memang Melda ini sudah diarahkan ke sana, ikutan lomba-lomba cabang olahraga besar gitu ya dari kelas 4 SD. Tapi kamu ada gejolak gitu nggak kayak jangan dong mam atau jangan dulu deh masih pengen main gitulah zaman dulu. Dulu sebenarnya ada sih rasa kayak gitu, tapi harus dilawan soalnya udah punya tujuan sendiri. Dari kecil. Iya, apalagi kalau sama temen tuh, aku tuh dulu tuh pernah kan ada temen mau jalan-jalan, terus aku tuh iseng aja bilang mau ikut dong, terus mereka tuh bilang gini, ngapain ikut kan kamu sibuk. Aduh. Iya. Terus waktu itu Akhirnya sedih banget. sedih ya? Waktu SD kalau nggak salah. Karena kan teman-teman SD belum paham Iya. kalau mereka juga kadang-kadang untuk ngasih sikap kayak gitu mereka belum bisa merasakan punya skill kayak Melda gitu Iya, ya. mereka kan nggak punya status, mereka cuman student aja. Oh, cuman sebagai murid ya Iya. waktu itu ya. Untuk rekan kamu lain yang punya bidang sama support nggak? Iya, Support ya. Saat itu temen siapa yang juga seperjuangan sama kamu renang bareng gitu atau sering bareng renang dan juga sering ikutan lomba bareng? Teman-teman di klub sih sampai sekarang tuh masih akrab, padahal meskipun udah bertahun-tahun nggak ketemu, tapi kalau ketemu tuh selalu nyambung gitu loh. Oke, jadi zaman dulu kan zaman Friendster, zaman Facebook, Iya, zaman apa Ebadi ya masih enggak deh, nggak Ebadi. udah Gini, Instagram. Instagram juga. Iya. Oke. Oh iya zaman dulu kan lumayan cepet ya perkembangannya ya. Iya. Jadi mereka udah komunikasi terus di media sosial dengan sekarang sampai akhirnya saling support gitu ya. Kamu Iya. kalau udah tahu teman-teman nggak support, kamu mencari lingkungan yang support apa tetap maksain untuk join dengan mereka main bareng gitu zaman itu? Yang cari yang selalu support dan ngertiin aja sih. Yang sefrekuensi ya. Iya. Wah, udah pinter cari kelas pertemanan nih berarti ya. Karena memang pertemanan harus dipilih-pilih ya, Iya. supaya konsisten dan juga bisa bergelut di bidang yang kamu suka dan memang orang tua dan teman-teman lain juga support gitu ya. Iya. Tapi kaget sih kalau kamu dari tahun itu kelas 4 SD udah bisa milih. Itu karena nggak semua orang ya, nggak semua anak kecil tuh udah. Apalagi kamu katanya fokus modeling juga. Iya. Kamu juga bisa main musik. Iya. Ya. Penasaran nih. Kenapa dari sekian bidang itu kamu lebih fokusnya ke renang? Sebenarnya juga pengen fokus ke yang lain. Tapi kalau kan udah masuk jadi statusnya tuh atlet. Jadi kalau atlet tuh kan harus latihannya bisa seminggu tuh 9 kali kan. Jadi kadang tuh jarang ada waktu buat ngelakuin hal lain gitu. Gitu. Sampai akhirnya seminggu berapa kali kalau kamu meluangkan waktu main musik misalnya gitu? Bisa renangnya
8 kali sih atau 7 kali. 7 kali Iya, seminggu. seminggu. Setiap hari dong. Pagi sore Kak. Pagi sore. Kecuali kalau hari sekolah baru nggak ngambil yang pagi. Sore aja. Iya, Berarti emang setiap hari. iya. Kalau main musiknya? Main musiknya kadang kalau hari Minggu aja kalau nggak sibuk. Oh, kirain kalau main musiknya Kak tiap menit kayak gitu. Kan beda ya. Kalau bidang model, ini kamu kan punya, ya anggaplah ya, kalau cewek kan emang suka tuh berekspresi kan di Iya. depan banyak orang dengan busana yang kamu suka pakai segala macam. Itu kamu latihannya tuh kayak gimana? Berapa kali seminggu juga? Kalau modeling tuh bisa seminggu tuh 2 kali. Dulu aku waktu SD kelas 1 deh waktu itu. Kan latihan catwalk terus kan. Satu SMP? Enggak, S1 SD. Satu SD? Iya. Wow, lebih awal ya Iya, dibandingkan dari renang ya? TKB sampai SD kelas 3. Habis itu stop modelingnya gara-gara fokus ke Kumon. Oh gitu, Iya. itu juga proses belajar ya segala macam. Oke, akhirnya beberapa tahapan berhasil lah kalau renang ini yang paling utama ya. Iya. Itu ada kayak semacam apa ya? Adu opini, adu pendapat nggak sih yang berkelanjutan gitu, apa cuman sekedar kamu ngungkapin keluh kesah kalau mam aku juga suka modeling, mam aku juga suka musik, ada gitu-gitu nggak sama orang tua? Ada sih waktu itu kan renang itu kan bikin kulit lebih gelap kan. Mm-mm. Kan aku takut jadi kalau kulitku hitam lah, terus muka aku kusem lah gara-gara klorin, terus rambutku jadi jelek gara-gara klorin. Heeh. Habis itu semenjak di modeling aku balik lagi SMA ini, terus aku ngeliat FYP TikTok aku, orang luar tuh lagi ngetren gitu kulit tan skin, terus ada tan lines-nya gitu Iya, kan, iya, karena iya, kayak iya, belang iya. gitu. Aha, tuh suka tuh. Iya. Terus kayak terus terus. estetik gitu. Iya, karena selera orang nggak ada yang ini ya, nggak ada yang bisa apa istilahnya ya. Suka-suka orang untuk suka apa, seleranya gimana kan, nggak ada yang bisa ngelarang kan, itu hak Iya. orang. Nah, kemudian bagaimana solusinya saat itu? Kamu nggak jadi masalah kan soal kulit jadinya? Enggak, Enggak. soalnya harus bisa ngerawat diri juga. Mm-mm. Mau warna kulitnya apapun tuh kalau asal bisa dirawat itu pasti bagus. Nggak Betul. ada kulit hitam jelek atau orang maghrib itu. Wah, aura maghrib. Jadi inget artis-artis yang dibilang aura maghrib ya. Karena bener sih kalau ngomongin kulit ya, karena kita bebas memilih warna kulit yang kita suka. Yang penting sehat, yang penting Iya. bersih, yang penting bisa nge-maintain itu ya. Iya. Yang paling penting sebenarnya inner beauty cie. Iya. Kita ngebahas apa ini? Kita ngebahas kecantikan ya. Oke, kita balik ke medali perak dan juga perunggu yang diraih sama Imelda ya. Iya. Karena kalau kita lihat di sini prosesnya cukup panjang. Kamu bilang pernah ikutan Badung Cup, terus juga Nirmala Cup ya, terus juga Porjar beberapa kali Iya. ya. Dari kecil tuh ya, dari SD juga. Iya, kelas 4. Oke. Terus juga ke Jurnas kamu pernah ikutan, Iya, terus juga Bali. ngewakilin Bali. Wah, ingat nggak tahun berapa tuh? Tuh keren banget loh kamu. Jujur lupa, Kak. Ya, lupa guys. Ini yang nanya tahun-tahun kapan segala macam di WhatsApp, mohon maaf ya, lupa nih Meldanya. Nggak apa-apa, yang penting ada jejaknya sebenarnya. Iya. Cuman emang kebetulan lupa. Kalau mau DM bisa dikasih tahu tuh ya Ilinci ya. Iya kan? Kalau Indonesia Open Aquatic Championship itu 2020 ya? 2021 atau 20 gitu. Ikutan juga. Tapi dari sekian olahraga yang kamu ikutin, itu ada pembelajaran nggak setiap cabur yang kamu ikutin? Olahraga yang kamu ikutin itu, perlombaan yang kamu ikutin? Kalau lomba tuh lebih ke cari target sih, cari best time. Kalau mikirin menang atau enggaknya tuh kayaknya jangan dulu deh. Nah, Soalnya- itu tuh yang ngedoktrin, yang mempengaruhi pikiran-pikiran sehat itu orang tua atau siapa? Orang tua sama coach. Coach. Iya. Oke. Memang udah ini ya, dapat insight yang positif ya Iya. untuk pengembangan diri Iya. kamu. Oke. Nah, ini dari sekian pengalaman yang kamu udah share tadi, mungkin ini beberapa doang karena banyak pengalaman yang kamu lakuin kan sebelumnya gitu.
Ini juga prestasi yang kamu sudah jaga ya sampai dengan Iya. sekarang gitu ya. Kalau Porjar Bali ini kamu udah seleksinya dari bulan Mei 2024 ya. Iya. Oke. Dan juga bulan Juni itu di provinsi ya. Iya. Nah, itu boleh dong ceritain dikit pengalaman kamu saat itu saat awal ikutan seleksi sampai ke tahap provinsi ya. Mm-mm. Gimana? Yang pertama tuh di bulan Mei itu kan ada seleksi. Mhm. Tapi seleksinya tuh harus sesuai limit base campnya Badung sama Denpasar. Gimana tuh maksudnya? Kan Badung kan base campnya segini misalnya. Terus kita tuh harus sesuai sama base camp itu, nggak boleh lebih lambat daripada limit yang dikasih. Oh, ada standarnya. Iya, kalau nggak boleh lolos. Hmm, Gitu, nggak oke. bisa. Kemudian? Terus kan udah lolos. Mm. Kalau lolos, Melda bisa ikutan 2 nomor tuh, karena kan maksimal 2 nomor. Habis itu lanjut deh ke provinsi gitu. Maksimal 2 nomor ya. Masing-masing Oke. kabupaten ngirim 1 di setiap nomornya. Ya. Kamu ngerasain nggak dari sekian yang kamu hadapin itu, wah, tantangan ini nih yang paling sulit. Bagian ini nih yang aku agak worry nih, yang kepikiran berhari-hari nggak bisa tidur. Ada nggak? Apa itu? Ada waktu disuruh nyamain limitnya Badung Denpasar sih. Soalnya udah 3,5 tahun nggak pernah renang. Terus yang lain kan udah selalu lanjut renang terus gitu. Oh, ada Insecure deh. insecure. Ada fase di mana kamu lumayan apa ya? Kayak vakum gitu ya olahraganya. Tahun berapa itu kamu terakhir renang waktu itu? Sebelumnya kamu ikutan Porjar. SMP kelas 2 deh. Itu yang terakhir ya? Iya. Wow, SMP kelas 2 sampai SMA sekarang lumayan dong 3,5 tahun ya. Iya. Wow, cukup panjang. Tapi kamu nggak maintain dengan olahraga lari gitu yang untuk badan kamu biar gak kaget? Iya, lari sih juga disaranin sih kadang lari di gor gitu seminggu sekali. Soalnya kebanyakan swimmer itu nggak suka lari. Gitu. Iya. Terus olahraga lain yang kamu suka selain renang? Belum ada sih. Oh, belum ada. Iya. Olahraga jari mungkin, olahraga bibir. Karena banyak olahraga sebenarnya yang kita bisa pilih ya. Cuman tergantung balik ke hobinya apa, ya kan? Yang bikin Iya. betah itu apa. Tapi selama kamu vakum nggak renang itu, kamu fokusnya apa dong? Nggak ngapa-ngapain. Nggak. Soalnya waktu itu pandemi. Iya ya, 2020 ya. Cuman bisa scroll TikTok doang. Waduh, buat konten dong. Enggak. juga. Karena lumayan panjang, kalau udah nggak ngambil emang lupa ya. Bukan lupa juga sih, lebih ke nggak terbiasa lagi badan Iya. untuk renang gitu. Kaku. Kaku gitu. Nah terus apa yang terjadi setelah kamu takut? Ada yang motivasi kamu nggak? Aku tuh coba dulu dari awal tuh, kayak sebenarnya dari awal tuh udah netting, masa sih bisa menang orang udah 3,5 tahun nggak pernah ikutan renang. Wah, itu dia tuh. Iya. Jangan sampai kayak begitu ya teman-teman. Gitu Abis ya. itu dimotivasi lah sama coaches. Apa kayak- mereka bilang? Harus latihan terus kalau mau base time-nya balik dalam waktu cepat tuh harus latihan, nggak boleh bolong. Oke. Itu latihan kamu berapa kali bisanya sebelum hari H? Sebelum hari H lomba itu sebenarnya tuh mau lomba ataupun nggak lomba tuh harus tetap latihannya sama. Akhirnya sisa waktumu berapa waktu itu? Sisa waktu apa? Latihannya? Ya 9 kali seminggu. 9 kali seminggu tetap ya? Iya. Oh wow, stabil sekali. Baik. Padahal waktu itu coach lain tuh bilang kalau aku tuh base time-nya tuh bakal balik lagi tuh masih lama. 1,5 tahunan lebih. Nah, sampai akhirnya apa yang bikin kamu yakin atau malah apa yang bikin mereka yakin kalau kamu tuh bisa? Nggak tahu sih, soalnya coach aku tuh bilang nyaranin aku buat terus ikutan renang gitu, karena mereka ngelihat aku ada potensi juga. Kenapa? Apa setiap kamu latihan mencapai target terus atau mendekati terus atau gimana? Iya. Mendekati terus. Ya akhirnya mereka yakin dan kamu juga cukup percaya diri untuk ngelakuinnya terus dan terus gitu. Iya. Ada yang bikin kamu nggak pede nggak selama latihan dan sebelum hari H itu? Nggak pedenya tuh cuman insecure aja Kak sama yang lain itu udah latihan terus, sedangkan aku nggak pernah latihan bertahun-tahun. Ya. Akhirnya kamu sadar itu pemikiran yang
kurang sehat ya? Iya, dibuang aja. Dibuang aja. Ingat-ingat pesan coach gitu ya. Iya. Karena mereka lebih tahu ini ya, lebih tahu kamu, potensi kamu di mana, skill kamu di mana, kemampuan kamu di mana. Terus nih di push dan kamu akhirnya bisa ya Iya. dapetin medali perak dan juga perunggu Porjar Bali 2024 Iya. ya. Oke. Di situ kamu sudah melalui beberapa proses ya, beberapa Iya. tantangan dan juga beberapa hal yang kamu udah nggak percaya diri nih, tapi kamu tetap di push untuk oke, percaya pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Nah, Iya. kamu ada semacam ritual kayak nontonin di YouTube itu nggak sih, atau nanya sama yang udah pernah dapetin itu medali itu, ada proses kayak gitu nggak? Ya karena coachku itu tuh sering banget ngasih motivasi, jadi kayak mau udah lama nggak renang, selama apapun pasti bisa tercapai. Mau nggak pernah ngelakuin ini tapi dia udah punya tujuan sendiri, pasti bakalan tercapai, nggak mungkin nggak bakal tercapai. Nah, dengan cara omongan aja atau ada video yang dia tampilin atau diajak dinner juga, dikasih Barbie juga? Dikasih saran juga sih, habis itu kadang aku suka ngasih self reward sendiri gitu. Self reward dalam bentuk apa? Untuk barang. Apa? Barang. Barang. Oh, kirain nonton drama Korea, bukan ya? Nggak Iya. suka. Nah, Kurang. suka sih, tapi nggak sempet aja. Oh, nggak sempet. Oh, self reward kamu lebih kemana tadi? Ke Barang. barang-barang. Contohnya boleh tahu nggak? Beli tas atau baju. Wah, selalu perempuan tas dan baju. Kenapa sih? Kenapa gitu ya? Kenapa harus tas dan baju gitu? Kenapa? Tapi pasti ada skincare dong. Iya, Nah, make up juga. Make up juga. Ya, tapi nggak masalah ya, karena kan self reward itu kan akhirnya bisa termotivasi lagi dari situ. Iya. Ya. Orang tua kamu setuju akan self reward itu? Setuju kan, itu pakai uangku sendiri. Yes, betul, betul banget sih ya. Cuman kan kadang pasti ada masukan-masukan dari orang tua yang rem-rem ya nak, gitu kan. Iya sih. Iya ya, pernah ya, Iya. pernah kayak gitu. Nah ini buat kamu sekali lagi yang pengen ngobrol, pengen juga ikutan nanya terkait prestasi Imelda ya. Iya. Karena Imelda udah dapetin medali perak dan juga perunggu Porjar Bali cabur renang 2024. Pastinya selalu aku ingetin, boleh kamu nanya, juga boleh kamu kayak semacam tegur sapa lah sama Imelda ya. Langsung via WhatsApp 0811 399 1054. Ada notif nih. Dikutip dari rri.co.id. Apaan ya? Hati-hati cuaca panas ekstrim di kawasan Asia. Salah satu dampaknya di India sudah mencapai 46 dan 47 derajat Celcius. Ih, serem banget ya. Sampai 47 derajat. Iya serem banget. Sekarang aja yang suhu 30 sampai 32 derajat Celcius sudah berasa gerah, apalagi itu sampai 47 derajat. Iya, serem sih. Makanya kita harus bantu dan sadar untuk mengurangi pemanasan global mulai dari diri sendiri. Caranya? Jangan boros menggunakan air, matikan perangkat elektronik saat tidak terpakai, jangan bakar sampah sembarangan, dan terakhir bantu program penanaman pohon. Itu saja sudah cukup membantu mengurangi pemanasan global loh. Wah, simpel banget ya. Ya udah, ayo. Ayo kemana? Ayo nanam pohon. Ya nggak sekarang juga kali. Kamu lagi dengerin Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Ceria. Didengerin. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Ceria.
Hai Imelda. Hai Kak. Hai juga teman Pro 2. Makasih banyak ya yang udah tegur sapa nih di via WhatsApp 0811 399 1054. Hai Iva, dia bilang sampaiin dong salamku buat Imelda karena aku dulu juga sempat pengen jadi atlet renang tapi nggak bisa. Dipengaruhi teman-teman di kantorku. Sore juga buat kamu Bayu. Hai bye. Kak Dias boleh request nggak? Boleh nanti ya requestnya ya. Dia mau say hi buat Melda. Hai Melda. Dia bilang aku zamannya 17 tahun nggak pernah kepikiran bisa memilih satu bidang yang aku suka. Proud of Imelda. Dia bilang gitu. Thank you. Wow. Karena aku lihat di sini komen banyak yang kok bisa sih di usia yang sangat muda milih bidang sefokus itu, seserius itu. Sesuai sih ya sama pikiranku juga. Kok bisa dari kelas berapa tadi 4 SD ya? Iya. Udah bisa milih, udah oke, saya udah pasti di sini bahkan sampai sekarang masih fokus di situ. Iya. Tidak terkalahkan oleh kondisi pandemi ya. Iya. Biarpun vakum 3 tahun tapi tetap balik ke renang lagi. Iya. Itu passion namanya ya. Iya. Kalau kamu ngerasa ini passion juga hobi, ada hobi lain nggak selain renang? Modeling dan juga musik. Ayo. Baru itu aja sih. Itu aja ya. Belum tahu kedepannya ngapain lagi. Ada nggak yang semacam oke, mungkin next untuk tahun depan aku pengen fokus di musik mana gitu. Aku mau fokus mungkin selain musik bisa nyanyi gitu nggak sih? Aku tuh sebenarnya pengen coba jadi figure skate. Kayak Figure ice skate. skating. Oh kayak ice skating Iya. gitu. Tapi ice skating udah ada di Denpasar ya? Iya, Udah di MBG. MBG ya. Oke, di spill dong mallnya. Sering main di situ? Sering. Susah tahu sebenarnya jatuh mulu. Iya, aku Iya juga kan? udah jatuh terus. Jatuh mulu sakit karena ekor ya, tulang ekor ya kalau Iya. jatuh tuh kayak sakit gitu. Oke, tapi kamu berjuang udah bisa sekarang. Belum. Masih bertahap ya. Iya. Soalnya udah lama nggak main. Terakhir main tuh di Taman Anggrek, Taman Anggrek di kawasan Jakarta. Jakarta Iya. ya. Karena di Bali kan baru tahun-tahun ini adanya ya. Iya. Gitu. Oke, modeling, main musik. Musik adalah yang lain selain piano yang kamu pengen keyboard yang kamu pengen fokusin? Gitar sih. Gitar. Iya sih ya, kalau cewek main gitar tuh seru tahu. Iya. Oke. Wow, kayak punya nilai plus yang oke, baiklah. Kalau mama support kamu di bidang yang mana? Di semua bidang. Semua bidang ya, yang penting kamu suka Iya. gitu. Kalau papa? Sama. Sama juga ya. Di bidang mana nih? Olahraga atau di bidang musik? Di Modeling? semuanya. Semuanya. Iya. Soalnya anak tunggal nggak ada yang disupport lagi. Oke, bukan itu sih alasannya. Lebih ke dia tuh sayang kamu sampai akhirnya Iya. support segala hal yang Melda suka ya. Kalaupun nanti punya yang lain kan tetap akan saling support semuanya. Aku yakin itu ya. Melda, karena semua yang sudah join di WhatsApp kagum sama kamu, pertanyaan juga kayak tipis-tipis, kayak semua kayaknya udah aku jawab dan bahkan udah terjawab saat kita ngobrol ya. Pengen tahu dong IG kamu, Instagram. Instagram aku Regita Melda. Regita Melda. H Melda. Ulang apa? Regit H Melda. Regit H Melda. Iya. Instagram ya. Iya. Kalau mungkin teman berdua ada yang butuh support kamu, boleh DM nggak? Ada yang Boleh. ganggu nggak? Iya. Enggak. Ada yang ganggu nggak gitu? Wah, kayak ini ya quotes kayak lagi rame di Instagram ya. Bahasa-bahasa buaya gitu. Ada yang ganggu nggak gitu? Kalau aku chatting kamu ada yang marah nggak gitu ya? Oke Melda, kayaknya untuk sesi yang terakhir ini teman berdua butuh banget support kamu. Mungkin teman berdua di rumah ada yang maju mundur gitu ya untuk ikutan renang. Iya. Karena kita nggak bisa pungkiri orang punya sahabat-sahabatnya, punya lingkungan yang kadang bisa menjadi trigger dia untuk nggak lanjut lagi gitu. Iya. Distraksi banyak, pilihan banyak gitu. Apa yang bisa Melda kasih ke mereka, insight ke mereka untuk fokus tuh gimana? Apa yang bisa kamu kasih tahu mereka? Aku ada moto hidup itu never put off till tomorrow what you can do today. Jadi artinya apapun yang bisa dilakukan hari ini tuh jangan ditunda-tunda terus. Karena kalau kita punya target terus kita mau ngejar itu pasti kita tuh semangat terus bakalan bisa tercapai targetnya. Nggak usah juga mikirin kata-kata orang yang negatif-negatif gitulah pokoknya. Terus harus nyari circle pertemanan yang baik. Misalnya
yang ini buruk ya udah jauhin, walaupun menurut kalian tuh pengennya temenan sama dia tapi dia tuh negatif gitu, mending dijauhin aja gitu, cari circle yang lebih baik gitu. Oke, circle penting ya. Circle penting, dan juga kalau memang itu mengganggu prinsipmu dan memang kurang baik untuk dicerna, Iya. better nggak lanjut ya. Iya. Oh, gitu. Mending sama keluarga atau sahabat-sahabat kamu yang sefrekuensi juga Iya. support kamu di bidang yang kamu suka Ya, gitu. nggak apa-apa small circle. Yang penting fokus dan bermakna, Iya. ada value-nya Iya. gitu ya. Nggak sekedar menjalin pertemanan, tapi juga ini lebih ke Iya. mental health juga kan, lebih ke kamu fokus kemana, terus juga mereka pun fokus kemana, kamu juga support gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Melda hari ini. Iya, sama-sama Kak. Luar biasa. Pasti teman berdua di rumah yang dengerin tuh kayak, wow, ini aku yang kemarin sempet nggak maju-maju juga sama bidang yang aku suka akhirnya. Karena banyak juga nih orang yang udah maju akhirnya dia melihat lingkungannya mungkin atau terpengaruh dengan kondisi lingkungan, akhirnya nggak lanjut, lebih memilih yang lain yang lebih menyenangkan mungkin. Karena kalau olahraga kan kita lihat mungkin lebih banyak kerja keras dan keringat ya. Iya. Kalau orang yang tidak memaknainya dengan baik pasti kayak lebih ngeluh, Mm-mm. lebih mencari kesenangan yang lain. Iya benar. Aduh, Dias dan Measa sekali itu. Bohong ya. Tapi ini juga penting, memotivasi kamu yang memang di rumah belum bulat ya keputusannya, dan juga belum full of energy untuk meraih yang dia suka gitu. Oke Melda, thank you. Mungkin next kita bisa ngobrol lagi di lain Iya, kesempatan Kak. lebih baik ya. Iya. Teman Pro 2, terima kasih banyak yang dengerin untuk sore hari ini, dan thanks juga untuk yang ikutan di WhatsApp juga live chat RRI Digital. Ketemu lagi ya untuk ngobrol dengan tamu-tamu berikutnya cuma di Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.